Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Al-qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Baik, perkenalan, nama saya Rizky Yakub Hakiki, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Saya akan menyampaikan materi tentang metodologi pembelajaran berbasis IT untuk tugas ujian akhir tahun mata kuliah micro teaching. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Jubairin Mujaki, MPD, dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sampai kita bertatap muka walaupun online sekarang. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan sama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pembelajaran kita di minggu kemarin atau hari-hari kemarin. Nah, kita telah belajar kemarin tentang huruf hijaiyah atau makhrajul huruf, keluarnya letak huruf. Nah, perlu kita ketahui huruf hijaiyah bisa juga disebut sebagai abjad, al-abjadiyah, al-arabiyah, atau menurut bahasa Arab itu al-huruful arabiyah. Nah, kedudukannya atau definisi huruf hijaiyah ini adalah abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab serta beberapa bahasa di Asia dan di Afrika. Nah, istilah hijaiyah sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu yang memiliki arti ejaan atau mengeja. Nah, di dalam bahasa Arab itu huruf hijaiyah itu seperti di bahasa Indonesia kan seperti abjad. Nah, kalau di Indonesia atau di negara kita, di bangsa kita saat ini, itu seperti A, B, C, D. Tetapi di huruf hijaiyah ini abjadnya bahasa Arab seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ogin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, perlu kita ketahui itu tadi huruf abjad atau huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Nah, huruf hijaiyah ini terdiri dari 30 atau 29 huruf hijaiyah. Kemarin kita telah belajar tentang huruf hijaiyah atau keluarnya letak huruf. Nah, kenapa sih kita harus belajar huruf hijaiyah? Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh huruf hijaiyah itu seperti apa. Nah, sekarang alasannya kenapa kita harus belajar huruf hijaiyah? Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama itu yang pertama mampu membaca dan menulis Al-Quran huruf hijaiyah digunakan dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini alasannya atau kenapa? Karena kita harus bisa menulis atau bisa mengenal huruf hijaiyah, seperti alif seperti apa, ain seperti apa. Nah, itu fungsinya kita belajar huruf hijaiyah, karena di Al-Quran itu semuanya bahasa Arab. Berarti kita harus mengenal dulu tentang huruf hijaiyah. Nah, ini poin pertama, kita mampu atau kita harus bisa membaca letaknya huruf hijaiyah di mana, alif letaknya di mana. Nah, itu ya. Kemarin di kelas minggu kemarin kita sudah bahas tentang micro teaching yang kemarin. Nah, ini
digunakan dalam penulisan ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, poin kedua, melancarkan ibadah. Nah, melancarkan ibadah seperti kita melancarkan lantunan ayat suci seperti Al-Fatihah, itu harus benar-benar fasih di mana letak keluar makhrajul hurufnya, letaknya di mana. Apalagi sebagai imam, itu harus mampu meletakkan huruf hijaiyah atau meletakkan makhrajul huruf dengan benar. Maka dari itu poin kedua, melancarkan ibadah. Nah, kalau bacaannya tidak sesuai dengan makhrajul huruf, maka sholat pun bisa dibilang tidak sah ya. Dan poin ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa Arab. Nah, kita mampu juga meningkatkan keterampilan bahasa Arab kita ya, seperti bahasa Arab. Nah, kita jadi gampang mengucapkan itu huruf apa, itu huruf ba atau ain, itu huruf ta atau ba. Itu kita bisa meningkatkan keterampilan kita dengan berbahasa Arab. Itu fungsi yang ketiga. Nah, ini ada 3 poin mengapa kita harus belajar huruf hijaiyah ya. Ini yang kemarin kita udah bahas, tapi kita bahas ulang lagi untuk memperlancar kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ini ada 3 poin ya. Kita ingat lagi kita ingat lagi nih 3 poin. Yang pertama, kita harus mampu membaca dan menulis Al-Quran. Yang kedua itu melancarkan ibadah. Yang ketiga meningkatkan keterampilan berbahasa Arab. Ini ada 3 poin. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah bahas ulang lagi tentang materi kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang materi baru, yaitu mengenal Al-Quran. Nah, kita akan membahas mengenal Al-Quran, apa itu Al-Quran, apa itu manfaatnya, dimana kalau turun Al-Quran itu nanti kita bahas. Sekarang kita bahas di hari ini, kita bahas tuntas. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila nanti ada salah, tolong dikoreksi karena masih tahap pembelajaran ya. Kita sekarang judulnya pada pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tentang mengenal Al-Quran ya, tentang mengenal Al-Quran. Nah, baik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat membaca Al-Quran itu yang pertama bersuci sebelum membaca Al-Quran. Nah, dalam arti kita harus bertoharo dulu ya. Contohnya kayak kita harus berwudu. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran kita harus bersuci atau kita harus berwudu. Nah, untuk akhwat atau untuk perempuan, ketika lagi haid terus masa haidnya sudah habis, maka wajib mandi hadas besar. Nah, ini contohnya bersuci. Nah, bersuci sebelum membaca itu kita harus berwudu atau bertoharoh ya. Nah, yang kedua itu mengenakan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Nah, ini yang kedua, poin kedua, yaitu kita harus memakai pakaian yang bersih dari najis, dari semua kotor-kotoran, dan menutup aurat. Nah, kalau ada laki-laki, auratnya itu dari bujel sampai lutut. Tapi kalau untuk perempuan itu auratnya semua badan kecuali mata dan telapak tangan. Maka dari itu ini poin kedua, yaitu kita harus menjaga aurat kita. Ini syarat kedua. Dan syarat yang ketiga, menghadap kiblat saat membaca Al-Quran. Nah, ini juga termasuk poin ketiga, ini termasuk syarat membaca Al-Quran, yaitu kita menghadap kiblat ke barat untuk melaksanakan membaca ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Yang keempat itu membaca ta'awudz dan basmalah. Apa itu ta'awudz? Nah, ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu ta'awudz. Dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita wajib membaca dua poin ini, ta'awudz sama basmalah. Kecuali surat Taubat kita enggak harus ya. Yang ketiga itu membaca tartil penuh penghayatan. Nah, jadi ini sesuai dengan makhrajul huruf yang kita
kemarin kita setelah belajar kita harus membaca dengan tartil, makhrajul hurufnya harus pas sesuai kaidah membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama bersuci sebelum membaca Al-Qur'an, yang kedua mengenakan pakaian yang bersih dan menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat saat membaca, yang keempat membaca taus dan basmalah, yang kelima membaca tartil penuh penghayatan. Nah, ini ada 5 poin ya. Oke, lanjut ke the next. Nah, the next selanjutnya yaitu apa itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu berarti kalamullah subhanahu wa ta'ala atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Al-Qur'an itu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan disampaikan dengan jalan mutawatir. Nah, mutawatir ini secara beruntun atau berturut-turut ya, atau bertahap juga bisa. Ini yang disebut mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala atas perantara malaikat Jibril. Jadi Quran itu ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan sebagai mukjizatnya, dan diturunkannya itu secara mutawatir atau secara berturut-turut, secara bertahap juga, tidak langsung dikasih langsung seperti surat pertama, wahyu pertama yang Nabi Muhammad terima yaitu surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan secara mutawatir melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Membaca Quran juga ini dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, setiap kita membuka Al-Qur'an itu dapat pahala atau dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebagai ucapan Allah, sebagai kalamullah yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya secara mutawatir yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi itu sekilas Al-Qur'an ya. Itu Al-Qur'an yang belum tahu itu Al-Qur'an, nanti yang bisa nambahin silakan komen di bawah ini ya, silakan. Nah, kemudian kapan Al-Qur'an diturunkan dan dibekukan? Nah, yang pertama itu diturunkannya Al-Qur'an, proses penurunan Al-Qur'an dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Penurunan Al-Qur'an dimulai pada malam yang dikenal sebagai Lailatul Qadar atau dalam arti malam kemuliaan yang jatuh pada bulan Ramadan. Pada malam ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yang tadi wahyu pertama yaitu terdapat dalam surah Al-A'la dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, inilah momen awal dari penurunan Al-Qur'an yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad. Nah, jadi proses penurunan Al-Qur'an itu pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Dan diturunkannya di bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Itu penurunannya ya. Nah, ya ini yang dibekukannya. Nah, yang pertama ada kodifikasi Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an pertama kali dibekukan dalam bentuk mushaf pada masa kepemimpinan atau kekhalifahan Utsman bin Affan pada tahun 650 Masehi. Langkah ini diambil untuk menghindari perbedaan bacaan Al-Qur'an dari berbagai wilayah Islam yang berkembang pesat saat itu. Proses ini bukan berarti pembekuan, tetapi lebih kepada standarisasi penulisan untuk menjaga keaslian teks. Nah, itu dibekukannya pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan pada tahun 650 Masehi agar pembukuan teks ini bisa standarisasi penulisan untuk menjaga kesalinan teks agar tidak ditiru oleh siapapun. Nah, yang kedua, konteks hukum dan penerapan. Jika yang dimaksud adalah penerapan hukum-hukum Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat, maka bergantung pada masing-masing negara atau masyarakat muslim. Di beberapa tempat ada masa-masa ketika hukum Islam termasuk yang bersumber dari Al-Qur'an tidak sepenuhnya
diterapkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, jadi ada beberapa negara yang hukumnya memakai hukum Al-Qur'an ya. Adalah banyak di dunia ini yang memakai hukum-hukum negara tersebut mengenai hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Istilah nasik dan mansukh. Nah, ini istilahnya dalam ilmu tafsir ada konsep nasik dan mansukh. Nah, yaitu ayat-ayat yang dibatalkan atau digantikan oleh ayat lain dalam Al-Qur'an. Namun ini adalah bagian dari dinamika wahyu pada masa kenabian, bukan pembukuan atau penghentian fungsi Al-Qur'an. Jadi nasik wal mansukh ini bukan pas zaman pembekuan, tapi pas di zaman masa kenabian. Itu istilah nasik wal mansukh. Ini ada 3 poin ya dalam pembekuan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya di sini ada 4 poin: jumlah surat, jumlah ayat, jumlah juz, dan pembagian ruku. Nah, ruku pakai ain. Nah, kemudian apa itu? Nah, jumlah surat terdiri dari 114 ayat, 14 surat, maaf. Jumlah suratnya terdiri ada 114 surat. Nah, surat-surat ini dibagi menjadi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, apa itu Makkiyah? Makkiyah ini surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu ada 86 surat di Makkiyah yang turun pas waktu itu. Yang kedua, Madaniyah. Nah, Madaniyah ini surat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 28 surat. Jadi semua jumlah surat Al-Qur'an itu ada 114 surat. Kemudian yang kedua ada jumlah ayat. Nah, jumlah ayat totalnya itu terdapat 6.236 ayat menurut perhitungan yang diumumkan digunakan di dunia Islam. Tapi beberapa sumber menyebutkan jumlah berbeda, seperti 6.666 ayat jika dihitung dengan basmalah di awal surat dan ditambahkan ayat-ayat tertentu berdasarkan metode qiraat. Nah, itu ada 6.236 ayat atau 6.660 ayat. Nah, yang ketiga itu ada jumlah juz. Nah, Al-Quran ini dibagi menjadi 30 juz. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca, terutama dalam kegiatan seperti tadarus selama Ramadan, sehingga dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi ini alasannya kenapa jumlah, atau ada alasan lain, jumlah Al-Quran itu ada 30 juz di bulan Ramadan biar memudahkan menghafal sampai hatam sampai 30 juz habis tuh kan. Kan dalam 1 bulan itu ada 30 hari kurang lebih. Yang keempat atau yang terakhir ada pembagian ruku. Nah, ruku ini Al-Quran juga dibagi menjadi 558 ruku. Bagian kecil dalam surat untuk membantu dalam pembacaan yang lebih terstruktur atau terorganisir, terutama saat sholat berjamaah. Nah, itu ada 4 poin. Yang pertama, jumlah surat, jumlah ayat, jumlah juz, sama pembagian ruku. Itu di Al-Quran, di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi kita yaitu mengenal Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup umat Islam. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, atau perantara dari Allah melalui malaikat Jibril. Sebagai mukjizat terbesar, Al-Quran memiliki keunikan dalam susunan, isi, dan keagungannya. Tadi kita udah ngebahas tentang syarat-syarat Al-Quran, apa itu Al-Quran, ada berapa juz Al-Quran, ada berapa ayat Al-Quran, surah Al-Quran, ruku. Tadi kita sudah bahas. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini kesimpulannya dalam materi mengenal Al-Quran. Kurang lebihnya
Nah, selanjutnya terima kasih yang sudah menonton atau yang sudah sama-sama kita belajar. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur kata atau tutur kalimat yang salah, langsung aja komen di bawah ini, langsung aja koreksi langsung di mana letak kesalahannya. Insya Allah saya akan memperbaiki, karena dalam masih tahap pembelajaran. Teruslah membaca Al-Quran, teruslah mengenal Al-Quran, teruslah perbaiki diri, berjuang bersama-sama dalam jihad di jalan Allah, dalam menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah, maka ia akan sampai di jalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Yaakob Hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.